Ingat, humas pemerintah harus mampu mengemas agenda setting kebijakan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, semangat berjumpa kembali dengan channel Story Kang Purkon. Sobat Purkon, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kehumasan. Tapi kami mohon sebelum kami melanjutkan agar channel ini untuk di-subscribe, di-like, dan di-share serta ditonton sampai akhir agar tidak gagal paham. Sobat Purkon, di zaman kemajuan teknologi dan informasi ini, humas pemerintah dituntut untuk mampu mengemas agenda setting kebijakan instansinya, seperti yang telah kami lakukan waktu kami dinas sebagai Asdep Humas dan Protokol di Sekret Kabinet. Setiap ada kebijakan yang turun dari pimpinan, dalam hal ini dari Seskap, kami baik itu tentang Kepres, Inpres, dan Perpres, selalu oleh tim kami dipublikasikan, diumumkan, baik itu di website dan di media online lainnya, baik itu Facebook, Twitter, dan Instagram. Tujuannya agar masyarakat tahu kebijakan apa yang keluar dari instansi kami. Selain itu, kami selalu mengundang humas pemerintah, Bako Humas Pusat, dan kami menjelaskan kepada peserta Bako Humas tentang tusi kami, Asdep Humas, Setkap, kepada peserta Bako Humas, agar peserta juga tahu apa yang dilaksanakan oleh kami. Selain itu, kami juga selalu mengadakan media visit ke berbagai provinsi. Tujuannya apa? Tetap kami menjelaskan tentang keberadaan humas pemerintah serta kebijakan yang ada di Setkap ini. Di situ kami membahas tentang websitenya, isi websitenya, tentang kebijakan yang ada di website itu sendiri, di depan para peserta, baik itu dari humas provinsi yang diundang serta undangan lainnya dari para peserta yang hadir pada waktu itu, baik itu dari media yang ada di provinsi itu sendiri. Di situ kami berbagi pengalaman, menjelaskan satu persatu yang ada di website ini. Malahan kami memberikan kesempatan kepada humas daerah untuk mempersilahkan bila ada kebijakan-kebijakan dari humas provinsinya yang ingin dipublikasikan di website kami. Jadi kami selalu sharing dengan humas daerah bila kami mengadakan media visit atau kunjungan media. Di situ banyak tanggapan yang bagus, respon yang bagus dari para peserta. Dan setelah itu kami mengadakan tanya jawab, dan tanya jawab itu sendiri saling tukar pengalaman tentang websitenya dari Setkap maupun website dari humas provinsi. Setelah selesai dari humas provinsi, kami mengadakan lagi kunjungan ke media cetak atau media elektronik yang terbesar di provinsi itu sendiri. Di situ juga kami menjelaskan tentang
kebijakan yang ada di instansi kami. Nah, jadi di situ para media cetak juga pengen mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh Setkap. Malahan banyak yang belum tahu Setkap itu apa. Ada yang bilang Setkap itu adalah Sekretariat Kabupaten. Di situ kami menjelaskan bahwa Setkap itu adalah Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jadi di situ kami berbagi pengalaman dengan media cetak atau media elektronik, termasuk televisinya yang ada di sana, tentang kebijakan-kebijakan yang ada di kami, termasuk pengalaman dari media cetak atau elektronik yang ada di daerah sendiri. Dan juga kami memberikan kesempatan juga kepada media daerah jika ingin memerlukan berita yang ada di website kami, dipersilakan untuk mengambilnya dengan gratis. Karena pada waktu itu sih kalau melalui media yang lainnya selalu bayar per bulannya. Jadi untuk Setkap ini dipersilakan untuk gratis ya. Silakan mengambilnya. Dan juga di situ kami mengadakan saya tanya jawab juga, sharing juga. Jadi responnya juga sangat bagus dengan adanya kunjungan media atau media piset ini. Jadi kami dengan punya media banyak pengalaman yang didapat dari daerah, termasuk kami juga mempublikasikan tentang website Setkap dan kebijakan-kebijakannya yang ada di dalam isi website ya. Selain itu juga kami di kantor sendiri mengadakan war room ya, desinformasi. Jadi kalau ada kebijakan yang sedikit perlu koreksi dari pemerintah, atau ada yang menghack, atau ada yang yang tidak berkenan dengan kebijakan yang kami sampaikan, kami selalu mendatangkan narasumbernya. Seperti kasus misalkan kasus pendidikan, di situ udah tersebar bahwa pendidikan itu crossway. Akhirnya kami memanggil Menteri Pendidikan untuk menjelaskan di depan desinfo kami kepada masyarakat agar tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi itu fungsinya dari desinfo kami itu sendiri. Jadi pentingnya membuat agenda setting itu, sekali lagi kami tekankan agar masyarakat tahu kebijakan apa yang telah keluar dari instansi kami. Karena pada dasarnya setiap kebijakan yang sudah diumumkan, yang sudah dilegalkan, dianggapnya masyarakat tahu itu. Jadi dengan adanya sosialisasi, baik itu melalui Baku Humas, melalui media pisit, termasuk desinfo, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi itu diperlukan sekali. Kami tekankan kepada para humas pemerintah, humas itu jangan hanya mendampingi pimpinan saja kemana dia pergi, dan juga hanya mempersiapkan pimpinan untuk keterangan pers atau memberi arahan. Jangan itu aja. Jadi harus mampu mengemas agenda setting kebijakan yang ada. Jadi di zaman teknologi dan informasi ini, baik komunikasinya, jadi harus terbuka kepada umum masyarakat ya. Jadi perlunya agenda setting bagi humas yang lainnya. Itu pengalaman saya waktu saya menjabat sebagai asisten humas dan keprotokolan. Alhamdulillah responnya bagus juga, baik itu di Bako Humas juga, maupun Bako Humas pusat maupun Bako Humas di daerah. Jadi saya tekankan lagi kepada pejabat humas daerah maupun perangkat humas, baik itu dari
kementerian maupun dari provinsi harus mampu membuat agenda setting agar masyarakat dipermudah mendapatkan informasi, ya. Jadi itu perlunya agenda setting bagi pejabat atau pengelola humas di berbagai instansi. Itu pengalaman saya. Kiranya pengalaman ini perlu mendapatkan perhatian dari para humas agar para pimpinan terbantu dengan adanya agenda setting yang dilakukan oleh para pejabat humas dan perangkatnya. Karena kasihan kalau kebijakan yang dikeluarkan tidak dipublikasikan, jadi percuma aja. Yang kasihan lagi kalau ada suatu masalah dan kebijakan itu dan masyarakat tidak tahu dengan itu karena tidak diumumkannya, baik itu melalui media cetak, media elektronik, termasuk sekarang ini ada di website dan media online lainnya. Itu perlu sekali kami sarankan kepada para humas, ya. Ini berbagi pengalaman saya sendiri, ya, waktu saya menjabat sebagai asd humas. Kiranya pengalaman saya ini saya cukup sampai di sini saja. Mungkin untuk pengalaman yang lainnya akan saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Namun kami ingatkan lagi, jadi humas pemerintah itu termasuk pejabat baik itu Karohumas, Humas, selain mendampingi para pimpinannya di mana dia pergi, termasuk menyiapkan sarana-prasarana untuk memberikan keterangan pers atau sambutan, harus juga mempersiapkan, mengemas agenda setting. Itu yang perlu saya tekankan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa saya ingatkan lagi agar channel ini di-subscribe, di-like, dan di-share serta ditonton sampai akhir. Jangan sampai gagal paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.